Hai hai halo, Damus Farming speaking. Hai, apa kabar? Kali ini temenin aku yuk. Kalau kalian udah lihat tugu ini, kalian pasti tahu dong kali ini Damus Farming kemana. Yap, kemana lagi coba kalau bukan Pangandaran. Nah, dulu kan sempet tuh ya Damus Farming jalan-jalan ke Pangandaran. Nah, aku tuh jadi inget gitu loh, tiap aku ke Pangandaran, aku tuh selalu lihat banyak banget nelayan di pinggir pantai yang abis nangkep ikan. Nah, dari situ aku tuh mikir, gimana ya caranya nelayan tuh nangkep ikan di laut? Laut kan luas banget ya. Terus gimana coba cara nangkep ikannya? Nah, dari situ tuh aku tuh kayaknya pengen banget deh ikut langsung nangkep ikan, mancing ikan bareng sama nelayan. Gimana rasanya jadi nelayan? Coba kalian ikutin, karena kalian juga pasti penasaran gak sih? Karena aku juga penasaran. Jadi kita langsung aja kita cobain dan cari tahu langsung gimana caranya. Yuk! Hai guys, jadi hari ini jam 4 subuh aku udah ada di pinggir pantai karena aku mau ikut nelayan buat mancing dan mereka berangkatnya subuh-subuh gitu, jadi kalian ikutin terus ya. Oke, sebelum berangkat mancing biasanya nih para nelayan ini siap-siap dulu atau kumpul di base camp mereka atau rumah lah yang paling dekat sama posisi kapalnya. Biasanya mereka berangkat itu malam atau subuh dan bisa seharian full atau bahkan nginep di laut sampai ikannya dapet. Nah ini nih kita berangkat menuju kapal sambil persiapan dulu nih kapalnya. Nah karena kapal yang kita pakai mancing hari ini tuh kapalnya sedikit lebih besar dibandingin dengan kapal lain, jadi diparkirinnya di sungai. Kalau di pesisir pantai biasanya jadi terlalu berat gitu untuk berangkat kapalnya. Oh ya, hari ini kita berangkatnya itu bertujuh, 6 nelayan plus aku. Nah, kita berangkat dari Batu Karas ke Pangandaran mau cari ikan bawal. Nah, sekitar 1 jam 30 menitan waktu yang bakal kita tempuh nih ke titik cari ikan itu. Sayang banget nih cuaca kali ini tuh sedikit buruk dan tidak mendukung ya, karena hujannya deras banget. Tapi kita harus tetap tenang, karena nelayan tuh mereka tuh tahu kapan mereka boleh dan tidak bolehnya cari ikan di laut. Cuman mungkin hari ini sedang tidak mendukung aja gitu ya cuacanya. Setelah sampai di titik pencarian ikan, mereka, para nelayan, bakal menjatuhkan umpan di 10 titik untuk dicek nih kira-kira ada nggak ikannya di situ atau enggak. Terus tunggu beberapa menit dan balik lagi ke 10 titik itu, dilihat umpannya ada ikannya atau enggak. Nah kata nelayan sih ciri-ciri ada ikan itu kalau udah deket umpan itu banyak banget putih-putih mendekat. Dan ternyata sumpah gak segampang itu, karena tiap kita lihat titiknya yang muncul itu gak ada ikannya. Apalagi dalam cuaca hujan sebesar ini ya. Tapi setelah kita nunggu lama, akhirnya ada juga ikannya. Dan waktunya buat turunin jaring. Jadi jaringnya ini dibuat melingkari umpan yang tadi, terus ditarik manual sama nelayannya. Kalau aku lihat sih ya ini tuh kayaknya butuh banget tenaga yang besar, karena kayaknya jaringnya tuh berat banget gitu, dan mereka juga bener-bener memberikan tenaga yang besar banget. Maaf banget Pak nelayan, saya tidak bisa bantu ya. Sedikit cerita nih ya, ternyata sesusah itu loh pekerjaan seorang nelayan. Cari ikan itu gak semudah itu, kadang ada ikan, kadang enggak. Belum lagi terombang ambing di laut, cuaca buruk, dingin. Aku aja cuman sebentar udah gak kuat banget.
For your information ya, aku mabok laut. Mereka gak mabok sama sekali ya, mungkin karena udah berpengalaman juga kali ya. Dan ya mereka juga bilang waktu awal-awal mereka juga mabok laut. Dan mereka juga meregang nyawa mereka demi pekerjaan yang seberat ini. Salut banget aku sama nelayan. Pokoknya lanjut lagi nih ya ceritanya. Nah, ikan yang udah didapat sama nelayan ini setelah dipancing, dikumpulin. Nah, selesai mancing ikan yang didapetin, itu dibawa ke daratan lagi, dibawanya ke tempat lelang ikan. Setelah sampai ke darat, nanti ada beberapa orang yang bantuin narik kapal sama bantu narik jaring yang ada ikannya. Sebelumnya nanti disortir dulu nih apa aja yang ada di dalamnya. Kalau ada sampahnya harus dikeluarin dan dibuang ya. Dan ingat, buangnya jangan ke laut lagi. Terus biasanya kalau ada ubur-ubur itu juga harus dikeluarin dan dimasukin lagi ke laut. Baru deh setelah bersih nanti dibawa ke lelang ikan untuk dijual. Hasil tangkapan ikannya nanti dilelang untuk dibeli. Biasanya dibelinya sama bandar-bandar ikan. Biasanya dibelinya untuk ke restoran, ke hotel, atau juga biasanya dibeli buat dijual lagi. Bisa juga sih dibeli sama pribadi. Hanya saja nih ya, setiap nelayan mereka tuh punya peraturan harus membawa hasil ikannya ke lelang ikan. Nggak boleh mereka menjual pribadi. Nih, ikan-ikannya masih fresh banget, baru turun dari kapal, dari nelayan, langsung dibeli sama bandar-bandarnya di tempat lelang ikan. Jadi bener-bener masih fresh banget. Ini ikan hasil tangkapan nelayan tadi. By the way, setelah aku ikut mancing sama nelayannya, sumpah nelayannya baik-baik banget dan aku dikasih sedikit ikannya. Nah, ini tuh ada ikan layur sama ikan bawal. Terus langsung deh aku masih fresh kayak gini, ikan-ikannya dimasak dan gila. Rasanya tuh enak banget. Ternyata rasanya ikan yang baru banget dipancing sama nelayan dari laut langsung terus dimasak tuh bener-bener se-fresh itu rasanya dan enak banget. Pas lagi dimakan ikannya jadi kerasa banget gitu loh. Ternyata prosesnya dan cara nangkep ikan ini itu panjang banget dan gak semudah itu. Kerasa banget sama aku ya, walaupun cuman sebentar, gak selama para nelayan ini, tapi salut banget. Dan mereka tuh kompak-kompak banget bapak-bapak nelayan ini. Sekarang aku nih ya makan ikan kayak gini tuh bener-bener deh, bener-bener harus dinikmatin. Dan aku mengapresiasi banget hasil kerja para nelayan ini. Wah, gak kerasa banget ya kali ini cerita Damos Farming ikut mancing sama nelayan, bener-bener cerita yang sangat panjang. Dan semoga informasi yang aku sampaikan ini benar-benar tersampaikan dengan baik. Kalau ada salah kata mohon dikoreksi ya. Dan terima kasih juga sama nelayan yang udah aku repotin ikut-ikutan mancing. Dan terima kasih juga buat yang nonton. Pokoknya sampai jumpa lagi di video Damos berikutnya ya. Bye. Bos, aduh, ngomong laut saya, aduh ya, aduh, halo, halo.